Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulasmin Tuloli dengan NIM 2110-5-2009. Saya mahasiswa semester 4, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat video UTS dari mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia STMI yang diampu oleh dosen pengampu. Saya sebut nama Bapak Salman Alade, SPD MPD. Di sini saya mendapatkan kelas 1 semester 2 dengan media pembelajaran dengan materi membaca kata-kata pendek. Pada siswa kelas 1 semester 2, membaca kata-kata dapat menimbulkan beberapa kemampuan membaca yang lebih maju dibandingkan masih semester 1. Pada tahap ini, siswa diharapkan mampu membaca kata-kata yang lebih kompleks dan lebih banyak jumlahnya. Membaca kata-kata pada siswa kelas 1 semester 2 melibatkan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan huruf dan bunyi. Di sini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang baik tentang huruf-huruf dan bunyi-bunyi yang sesuai. Mereka harus mampu mengenali huruf-huruf secara individu dan menyebutkan bunyinya dengan benar. Ini termasuk huruf vokal dan konsonan serta kombinasi huruf yang menghasilkan bunyi tertentu. Pemahaman kata-kata secara visual. Siswa diharapkan mampu membaca kata-kata secara langsung dengan mengenali huruf-huruf yang membentuk kata tersebut. Mereka belajar mengenali pola bunyi dan kata-kata, menghubungkannya dengan huruf-huruf yang sesuai. Dalam semester 2 ini, siswa kelas 1 biasanya akan terus melatih keterampilan membaca mereka melalui latihan-latihan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Nah, guru akan memberikan materi bacaan yang lebih menantang, seperti cerita pendek dengan kalimat yang lebih kompleks dan kosakata yang lebih luas. Tujuan utama adalah untuk dapat mengembangkan keterampilan membaca yang lebih mandiri dan meningkatkan pemahaman membaca siswa pada kelas 1 semester 2. Dari penjelasan tadi, saya menerapkan media kepada anak-anak kelas 1 semester 2, yaitu media pembelajaran untuk dapat membantu anak-anak belajar membaca kata-kata pendek. Di sini media yang saya gunakan yang pertama, ada buku bacaan pendek. Nah, kegunaan dari buku bacaan pendek ini dapat berisi kata-kata pendek dan gambar yang relevan. Setiap halaman itu berisi satu kata atau frase pendek yang mudah dipahami oleh anak-anak. Dan pastikan gambar-gambar yang digunakan untuk menggambar kata-kata tersebut dengan yang jelas. Kemudian, alasan saya memilih media buku bacaan pendek ini untuk membangun keterampilan membaca. Buku bacaan adalah sumber utama untuk mengembangkan keterampilan membaca pada siswa. Pada tahap ini, siswa mulai mempelajari huruf, suku, dan kata-kata dasar. Buku bacaan dengan teks yang sederhana dan gambar yang mendukung dapat membantu siswa memperluas kosakata mereka dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Yang kedua, dapat meningkatkan minat dan kesenangan membaca. Pemilihan buku bacaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa dapat mengembangkan minat mereka dalam membaca. Buku yang menarik dan relevan bagi siswa akan membantu mereka merasa terhubung dengan materi yang mereka baca dan akan mendorong mereka untuk terus membaca di masa depan. Ketika memilih buku bacaan untuk siswa kelas 1 semester 2, itu sangat penting untuk mempertimbangkan tingkat kecerdasan minat membaca siswa. Kemudian, yang kedua saya memilih media flashcard. Nah, flashcard ini dibuat set flashcard dengan kata-kata pendek. Tulis satu kata pada setiap kartu dan gambarkan gambar yang sesuai.
latih anak untuk memilih, untuk mengidentifikasi kata dan mengarahkan mereka untuk melihat gambar dan membacanya. Nah, kemudian alasan saya memilih media flashcard ini, flashcard adalah alat yang efektif untuk memvisualisasikan konsep dan informasi yang diajarkan. Gambar atau ilustrasi yang menarik pada flashcard dapat membantu siswa memahami dan meningkatkan materi dengan baik dan jelas. Pada kelas 1, siswa masih dalam tahap pembelajaran awal dan menggunakan flashcard dengan gambar yang jelas dan relevan akan sangat mudah membantu mereka membangun asosiasi antara gambar dan kata-kata yang sesuai. Yang kedua, mengenal kosakata. Flashcard adalah cara yang bagus untuk memperkenalkan dan mengajarkan kosakata baru kepada siswa dengan menampilkan gambar yang relevan dan kata-kata yang sesuai. Siswa dapat menghubungkan visual dengan kata-kata, memperkuat pemahaman mereka tentang kosakata. Nah, flashcard dapat digunakan untuk mengajar kata benda, kata kerja, kata sifat, angka, warna, dan lain sebagainya yang relevan. Yang ketiga, keterlibatan aktif. Menggunakan flashcard dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa dapat menggerakkan, menyusun ulang, atau memilih flashcard yang relevan sesuai dengan instruksi dari guru. Dalam memilih media flashcard, penting untuk memilih gambar yang sesuai dengan perkembangan siswa kelas 1 semester 2 dan relevan dengan konteks pembelajarannya. Nah, gambar harus jelas, mudah dikenal, dan tidak membingungkan. Penggunaan flashcard juga harus dilengkapi dengan berbagai aktivitas dan penggunaan yang kreatif agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Baik, itulah materi dari saya kelas 1 semester 2 dengan membaca kata-kata pendek. Tadi saya sudah menjelaskan fungsi atau pengertian dari membaca kata-kata pendek, dan saya juga sudah menjelaskan media yang saya gunakan dan alasan mengapa saya memilih media tersebut. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.